Terima kasih. Selamat malam. Eh, Pada kesempatan ini saya akan kembali lagi di channel YouTube Lazarus Ciamat. Saya atas nama Chef Natlopo, mahasiswa program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas buku review ke-7 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial sebagai pengganti kuliah daring di tengah pandemi COVID-19 dengan judul buku berbicara mengenai masalah sosial yang digambarkan oleh Robert J. Gordon pada tahun 1960-an. Ada beberapa topik yang menarik pada buku ini. Buku ini sebetulnya berbicara mengenai atau menggambarkan populasi penduduk Amerika Latin dan Amerika dan juga Asia dan Amerika dari perbandingan jumlah yang sudah digambarkan oleh berbagai macam artikel atau kajian atau peneliti terdahulu yang berbanding antara 2 juta penduduk sampai 13 juta penduduk, dan juga itu antara Asia dan Amerika dan juga Amerika Latin dan Amerika Serikat. Pada negara Amerika Serikat itu pada 16 juta penduduk dan 44 juta penduduk. Jadi dari gambaran tentang populasi penduduk ini juga sesungguhnya itu sebagai pintu gerbang atau sebagai suatu topik besar secara universal, memberi gambaran atau mengeneralisasikan tentang puncak terjadinya suatu persoalan sosial atau masalah sosial di sana. Sebagaimana digambarkan oleh Bill Moyers pada tahun 1960-an, terjadi suatu tindakan kriminal atau persoalan sosial yang terdiri daripada masalah kesehatan, masalah kesehatan pada itu mencapai 20%. Jadi seperti pada persoalan kesehatan wanita dan anak, di situ ada mencakup hal-hal yang berkaitan dengan gizi. Karena kita berbicara mengenai kesehatan perempuan dan anak, di situ ada berbicara mengenai beberapa indikator. Pertama tentang kesehatan psikis, tentang imunisasi, tentang gizi anak, dan juga ketersediaan lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut atau anak dan ibu tersebut. Ada juga yang digambarkan pada tahun 2000 dari beberapa presentasi orang Amerika yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2008 angka dia 13,2%. Presentasi orang Amerika tanpa asuransi kesehatan naik menjadi 13,7%. Jadi dari gelombang ini sesungguhnya menggambarkan suatu kemerosotan atau persoalan sosial yang terjadi pada populasi resmi Amerika Serikat. Pemilu yang paling memecah belah dan kemerosotan ekonomi terburuk sejak Agung Depresi, dan itu memicu 2 perang. Keduanya berlangsung lebih lama di Perang Dunia Kedua. Jadi dari pernyataan ini sebetulnya buku ini mengeksplorasikan masalah-masalah sosial yang muncul pada Perang Dunia Kedua yang terjadi di Amerika Serikat. Sebagai konsekuensinya sebagai hal yang kita bahas adalah konsekuensi dari populasi pertumbuhan dan perubahan. Jadi substansi dari buku ini sebetulnya berbicara ada 2 hal di sana. Yang pertama tentang populasi pertumbuhan dan perubahan. Jadi semakin banyak pertumbuhan penduduk, di situ juga ada konsekuensi perubahan yang akan terjadi di sana. Di situ juga peluang terjadinya persoalan atau masalah-masalah sosial yang begitu surplus yang terjadi secara kompleks di negara Amerika Serikat tersebut. Jadi berangkat daripada presentasi angka
presentasi dari angka penduduk pada masyarakat Amerika Serikat pada zaman itu, juga berbagai macam persoalan ekonomi dan juga persoalan kesehatan, itu juga bisa saja kita bisa memberi analogi kepada negara untuk kita negara Indonesia. Tetapi yang lebih menarik untuk kita bahas di sini adalah seperti gambaran dari masalah sosial yang dianggap sebagai suatu situasi sosial yang dianggap sebagai suatu konsekuensi pada tindakan orang jahat. Dalam buku ini juga ada digambarkan oleh Will Smith pada tahun 1962 yang membuat perbedaan penting jika situasi seperti pengangguran merupakan masalah bagi sebuah individu atau individu yang terpencar-pencar itu adalah masalah pribadi. Tetapi juga pengangguran meluas itu mempengaruhi sejumlah orang banyak yang kemudian menjadi suatu tindakan publik atau masalah yang bersifat akomodatif. Jadi sesungguhnya kemiskinan atau pengangguran itu sesungguhnya persoalan pribadi sih sebetulnya. Tetapi ketika dirasakan oleh 1, 2, 3 orang, lebih dari 4, 5 dan lain sebagainya, itu tergolong persoalan publik atau masalah sosial. Masalah sosial kita tentu ada 2 jenis utama ketika kita bicara mengenai masalah sosial, dan itu tidak asing lah. Yang pertama tentang kondisi melanggar nilai dan norma yang sudah disepakati oleh masyarakat. Jadi esensi dari masyarakat itu ada 5 topik di sana. Yang pertama tentang masyarakat itu selalu berinteraksi dalam jangka waktu yang lama dan tinggal bersama di satu lingkungan yang lama dan menaati nilai dan norma yang sama dan dengan tujuan yang sama, yaitu keseimbangan. Nah, ketika salah satu individu atau masyarakat tertentu melakukan pelanggaran terhadap keseimbangan yang dimaksudkan sebagai tujuan akhir dari masyarakat, berarti dia harus diperhadapkan dengan konsekuensi hukum atau terkategori patologi sosial. Yang kedua, secara sosial kondisi menyebabkan penderitaan psikis atau segmen atau menjadi popularitas masyarakat. Jadi seperti tadi awal saya sampaikan bahwa kejadian bersifat krusial secara individu, ada kalanya orang menganggap bahwa itu kejadian secara individu, tetapi ketika meluas menyebar dan dirasakan oleh masyarakat umum, itu juga termasuk persoalan sosial. Dan yang jauh lebih menarik untuk kita bahas pada buku ini adalah yang pertama tentang masalah sosial dalam perspektif global. Jadi kita berbicara mengenai perspektif global tentang persoalan sosial hari ini, seperti persaingan ideologi global antara blok atau negara kapitalis dalam hal ini Amerika Serikat dan blok komunisme dalam hal ini Cina. Saat ini sebagai akibat daripada persaingan mereka dirasakan oleh berbagai macam negara di belahan dunia. Jadi masalah sosial sesungguhnya juga berkaitan dengan persaingan status yang berujung pada tujuan kesejahteraan, atau ada kalanya menjual kesejahteraan sebagai tumbal dalam mencapai status sosial dengan tujuan mencampur adukan kepentingan kapitalisme untuk menaiki sebagai suatu kebutuhan prestis. Contoh, dalam reputasi partai politik hari ini menjelang pilkada, contoh kita di negara Indonesia, menjelang pilkada banyak jualan politik yang dilakukan di masyarakat. Nah, di situ kenapa saya katakan bahwa status kesejahteraan menjadikan janji-janji politik itu sebagai tumbal kepada masyarakat dengan tujuan untuk status, popularitas partai, kepentingan individual dari kader partai, dan juga kepentingan kapitalisme. Artinya orang yang memiliki power dalam partai dengan menunggangi label kesejahteraan yang ditawarkan sebagai suatu pasar atau produk kepada masyarakat dengan tujuan untuk menaiki status secara primordial atau individu dari kader partai tersebut, dan juga demi reputasi atau elektabilitas partai tersebut untuk menjunjung tinggi
kapitalisme atau kekuatan keuangan dari partai tersebut secara pribadi maupun individu dalam kelompok partai tersebut. Mungkin itu yang bisa dapat saya gambarkan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian saya ucapkan. Terima kasih.